Sejak kecil, Abu Nawas memiliki impian besar untuk membangun sebuah perpustakaan umum di desanya. Ia bermimpi tentang tempat di mana setiap orang, kaya atau miskin, tua atau muda, bisa datang dan membaca, belajar, dan memperluas wawasan mereka. Ia percaya bahwa ilmu adalah kunci kemajuan, dan perpustakaan adalah gerbangnya. Dengan semangat membara, ia mulai mengumpulkan buku-buku lama, meminta sumbangan dari para dermawan, dan bahkan menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk mewujudkan impiannya itu. Tahun demi tahun berlalu, namun impian itu tak kunjung terwujud. Setiap kali ia berhasil mengumpulkan sedikit uang, selalu saja ada kebutuhan mendesak lain yang muncul. Kadang istrinya sakit, kadang rumahnya butuh perbaikan, atau kadang ada tetangga yang membutuhkan bantuan lebih dulu. Abu Nawas merasa frustrasi. Ia telah berusaha keras, berdoa tak henti, namun seolah-olah jalan menuju mimpinya selalu tertutup. Buku-buku yang ia kumpulkan mulai menumpuk di gudang, berdebu, dan harapan mulai meredup. Suatu hari, seorang kenalan lama yang dulunya seangkatan dengannya datang berkunjung. Kenalan itu yang kini menjadi seorang saudagar kaya, dengan bangga menceritakan bagaimana ia telah membangun sebuah madrasah megah di kota lain. Kau tahu, Abu Nawas, Katanya dengan nada sedikit pamer. Dulu, impian kita sama, tapi aku berhasil mewujudkannya. Kau masih dengan impian perpustakaanmu yang tak kunjung jadi itu. Kata-kata itu menusuk hati Abu Nawas. Ia merasa iri, putus asa, dan kesabarannya diuji dengan sangat berat. Ia mulai berpikir, apakah impiannya ini memang tidak ditakdirkan untuk terwujud? Dalam kegundahannya, Abu Nawas teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 87. Hai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Ayat ini bagai angin segar yang menyejukkan hatinya yang gersang. Ia menyadari bahwa putus asa adalah sifat orang yang tidak beriman, dan ia tidak boleh menyerah pada impian baiknya. Ia juga teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling terus-menerus dikerjakan. Meskipun sedikit, hadis ini menginspirasi Abu Nawas. Ia berpikir, meskipun kemajuan yang ia capai dalam membangun perpustakaan itu sedikit demi sedikit, yang terpenting adalah ia terus berusaha dan tidak menyerah. Konsistensi dalam kebaikan, sekecil apapun, lebih baik daripada semangat yang membara, lalu padam. Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sebagai gerbang kota ilmu, pernah berkata, sabar itu lebih utama daripada berputus asa, dan kesabaran itu akan melahirkan kemenangan. Perkataan ini menguatkan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kunci untuk mewujudkan impiannya adalah kesabaran. Kemenangan mungkin tidak datang secepat yang ia inginkan, tapi pasti akan datang jika ia tetap sabar. Seorang ulama tabi'in yang agung, Imam Auza'i, pernah menasihati, jadikanlah kesabaran sebagai senjatamu, dan doa sebagai bentengmu. Nasihat ini semakin menguatkan Abu Nawas. Ia memutuskan untuk menjadikan kesabarannya sebagai senjata, melawan rasa putus asa, dan doa sebagai benteng pelindung dari godaan untuk menyerah. Abu Nawas pun kembali bersemangat. Ia mulai menyisihkan uang lebih konsisten, bahkan jika itu hanya 1 dinar per minggu. Ia mulai membersihkan buku-buku di gudang, satu persatu. Ia kembali berbicara dengan para dermawan, menjelaskan visinya dengan lebih sabar dan tekun. Ia bertindak seperti seorang umaro, atau pemimpin yang meskipun menghadapi kendala finansial dan rintangan, tidak pernah menyerah pada visi besar untuk kesejahteraan rakyatnya. Mereka mencari setiap celah, setiap kesempatan, dan terus bergerak maju. Beberapa tahun kemudian, berkat kesabaran dan ketekunannya, Abu Nawas berhasil mengumpulkan cukup dana dan buku. Dengan bantuan masyarakat desa, akhirnya perpustakaan impiannya berdiri. Sebuah bangunan sederhana, namun penuh makna.
Ketika ia meresmikan perpustakaan itu, Abu Nawas teringat tulisan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan, barang siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu akan menundukkan dirinya. Abu Nawas tersenyum. Bukan hanya ilmu yang ia tuntut, tetapi juga impiannya, yang akhirnya tunduk pada kesabaran dan kegigihannya. Ia membuktikan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, termasuk ujian penundaan impian, adalah kunci menuju terwujudnya harapan. Berikut ini penjelasan tentang tulisan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas. Barang siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu akan menundukkan dirinya. Artinya, Pertama, bersabar dalam menuntut ilmu. Proses belajar itu tidak instan, butuh waktu, usaha, dan ketekunan. Ada kesulitan, lelah, atau bahkan kebosanan. Tapi kita tetap terus berusaha. Kedua, ilmu akan menundukkan dirinya. Jika kita sabar dan konsisten, ilmu yang kita pelajari akan menguasai kita dalam arti positif. Kita jadi lebih paham dan bijak. Ilmu itu akan melekat kuat dalam pikiran dan hati. Ilmu akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Contoh sederhana, seperti orang yang sabar menanam pohon, dia rajin menyiram dan merawatnya. Lama-kelamaan, pohon itu tumbuh besar dan akarnya kuat. Begitu pula ilmu. Jika ditekuni dengan sabar, hasilnya akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jadi, jangan menyerah saat belajar, karena kesabaran akan membuahkan manfaat besar.